foto yang menurut beberapa orang itu cukup mengganggu. Nah, itu terkait dengan kedatangan Pak Presiden, terus beserta rombongan, dan sama Ibu Negara juga, Ibu Iriana Joko Widodo. Hmm. Nah, di Jayapura itu muncul siang hari kah? Kayak Ibu dia datang pagi jadi dengan pesawat Presiden tuh. Ah, ah. Nah, di satu foto itu yang bikin beberapa orang kayak panas karena orang-orang yang katanya ada dalam foto itu tuh tidak merepresentasikan orang Papua kah? Jadi teman-teman dan Menurut saya untuk jawab pertanyaan ini kita tidak bisa lihat apa yang terjadi kemarin atau apa yang terjadi tahun lalu atau 2 tahun lalu, tapi kita harus kembali jauh dari tahun 69 itu ke sini. Jadi tadi saya sempat bicara soal em, imperialisme budaya. Jadi imperialisme budaya itu bentuk-bentuk peminggiran supaya masyarakat waktu itu pemerintah bisa pemerintah punya selain dengan program transmigrasi untuk berbaur dengan orang-orang di Papua, tetapi pemerintah punya berbagai macam um, semacam cara untuk menghilangkan atau memarginalisasikan budaya masyarakat Papua. kita sudah kedatangan tamu narasumber kita di sore hari ini. Eh, ada ya hal-hal yang mengganggu kemarin yang mungkin hari ini kita bicarakan. Mungkin kita yang kumpul-kumpul di sini nih rasa-rasa terganggu Jadi kita kumpul di sini untuk membicarakan hal-hal yang kemarin tuh mengganggu kita. Jadi sore hari ini sebelum malam datang kita bicara sedikit. Sudah 6:02 jadi pas sudah untuk waktu sesuai jadwal jadi lewat 2 menit tapi terapa apa. Kamu sehat tuh? Sehat. Siapa saya atau teman-teman semua? Saya tanya ke kawan dulu baru lempar ke yang Oh, lain dulu. iyo, Iya, sehat tuh? baik sekali sampai sekarang sehat. Iya, mantap. Kalau kawan Devi sudah semangat sehat, berarti kita juga yang lain harus sama-sama sehat, sama-sama semangat. Yuk, to the point saja. Kita nih bicara-bicara tapi kita topik hari ini tuh terkait dengan foto yang kemarin beredar di internet. Foto yang menurut beberapa orang itu cukup mengganggu. Nah, itu terkait dengan kedatangan Pak Presiden, terus beserta rombongan, dan sama Ibu Negara juga, Ibu Iriana Joko Widodo. Hmm. Nah, di Jayapura itu muncul siang hari kah? Kayak Ibu dia datang pagi jadi dengan pesawat Presiden tuh. Ah, ah. Nah, di satu foto itu yang bikin beberapa orang kayak panas karena orang-orang yang katanya ada dalam foto itu tuh tidak merepresentasikan orang Papua kah? Jadi teman-teman dan kita beberapa yang merasa itu sensitif, itu kontroversi, itu mulai mempertanyakan kenapa kayak apakah ada satu pertanda kayak tidak adanya kita di dalam foto itu. Secara mungkin identitas kita yang tampil di dalam situ. Tapi itu sedikit latar belakang yang melandasi kenapa bicara-bicara di sore hari ini muncul dengan tema tamu terima tamu. Nah, sempat juga kita lihat dia punya komentar itu kayak terang semacam sindiran, bahasa-bahasa sindir terkait hal itu, orang bilang tamu terima tamu. Nah, itu yang jadi satu narasi yang berkembang di publik di Papua di hari ini, termasuk di sore hari ini. Jadi kita bicara hari ini untuk mencari tahu kenapa ini orang bisa sampai bicara begitu. Yo, oke. Untuk kita akan cerita-cerita saja. Terus nanti untuk kawan-kawan yang mau menanggapi atau bisa langsung lampiaskan curhat-curhat itu di kolom komentar. Jangan simpan sendiri-sendiri.
taruh saja di kolom komentar supaya yang lain mau baca, yang lain mau silakan. Itu bebas saja. Hari ini kita santai-santai sambil bicara. Eh, Iyo, kawan Dev. Jadi yang kita mau minta pendapat tuh kira-kira menurut kawan sendiri, kenapa barang ini tuh dia bisa, foto itu dia bisa jadi kontroversi untuk kita semua. Hmm. Itu yang coba kasih pandangan dulu. Iya, em, sebelumnya terima kasih karena kita bisa cerita-cerita sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir. Foto itu kalau tidak salah em, berapa hari yang lalu? 2 hari yang lalu kah? 3 hari yang lalu. Tanggal 22, 22 ya, 22 Juli kalau kalau tidak salah. Em, oh iya, jadi teman-teman, apa yang saya cerita yang menusuk tanggapan ini apa menurut apa yang saya amati ya. Jadi kawan-kawan silakan tambahkan. Kalau saya salah bicara, silakan eh, kasih tahu. Kalau kurang ditambahkan. Jadi, iyo, waktu saya lihat foto itu, saya ketawa sebenarnya. Saya kayak, agak lucu sebenarnya waktu lihat itu. Lalu tiba-tiba mulai heboh di grup, setelah itu di Facebook paling rame, setelah itu baru saya lihat muncul di Instagram orang mulai bahas kan, ada share banyak pendapat yang saya setuju, saya tidak setuju, jadi dan karena memang ada beberapa hal yang saya sedang fokus, jadi saya tidak banyak mengikuti perdebatan kayak gitu. Tapi iyo, satu hal yang bikin saya rasa lucu dan agak sedih itu di pakaiannya tentu. Saya rasa yang bikin kita semua tiba-tiba lihat foto itu dan marah itu karena pakaian yang ada di situ. Um, tapi coba kita sama-sama identifikasi fotonya dulu, karena saya lihat banyak orang kasih tahu tentang latar belakang kenapa foto itu ada atau siapa orang-orang yang ada di situ. Tadi kawan sudah cerita, tadi kawan bilang, oh iya, ada di situ ada Ibu Iriana, itu sepertinya dong turun di ruang VIP di kalau Jayapura sama itu kan Jayapura, jadi sama membayangkan orang pesawat parkir di dekat VIP, setelah itu ibu-ibu semua datang dan berderetan di situ. Lalu katanya itu ibu yang perwakilan atau istri-istrinya pemerintah yang mana gitu kan? Em, apa? eh, jadi perwakilan ini yang ditaruh di situ, istri-istri menteri kalau tidak salah, ada organisasinya. Terus saya juga lihat ada orang yang punya argumen bilang itu kita punya pejabat-pejabat Papua punya istri-istri, jadi kita mau Papua juga. Iya, tapi ada juga yang bilang kayak gitu. Jadi terus ada yang bilang terus marah karena protokol. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan protokol. Tapi yang bikin orang-orang geram itu hanya karena pakaiannya yang tidak tahu dong, gambar berapa, dong mix berapa jenis adat yang ada di sini dari atas ke bawah. Lalu saya ingat sebenarnya 2-3 bulan itu ada perdebatan di TikTok tentang pengantin Bali. Jadi ada pengantin-pengantin Bali yang waktu dong pakai pakaian adat, si apa nih namanya, yang di kepalanya itu sebelum dong Hmm. pakai dong pakai hijab kayak gitu. Terus muncullah, ini ada yang bantu di situ, ada istri PJ Gubernur, istri Ketua DPR dan lain-lain. Nah, em, jadi kembali, jadi ada beberapa pengantin yang udah Muslim terus menikah dengan adat Bali, tapi si kepala mahkota kepalanya itu ditaruh di atas hijab. Terus orang-orang Bali sendiri bilang begini, kita sama sekali tidak kita sama sekali tidak menghakimi agama, atau ini tidak ada hubungannya dengan agama sekali, tapi orang Bali terkait dengan budaya yang sangat kuat yang sampai sekarang masih jaga itu, merasa kalau si kepala itu memang harus langsung bersentuhan dengan punya rambut karena ada nilai
nilai-nilai budaya tertentu. Jadi mereka bilang kalau memang kalian Muslim dan memutuskan untuk ibadah atau melakukan pernikahan dengan adat Bali, jangan sampai misalnya cari alternatif. Jangan sampai dong malah apa ya merubah budaya yang ada di Bali untuk pakai pakai hijab pakai mahkotanya mereka di atas hijab itu. Nah, jadi saya lihat perdebatan itu di TikTok dan itu ramai sekali. Dan, jadi waktu saya lihat foto yang kemarin, saya ingat yang seperti itu bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang orang Papua punya adat itu kan sebenarnya untuk konteks budaya adat pasti ada aturan masing-masing. Selain dong sudah campur aduk sembarangan dan juga um, apa modifikasi itu dengan sesuai yang membuat kesakralan nilai budaya itu apa kesakralan budaya itu hilang. Jadi ini bukan masalah menurut saya. Ini tuh bukan masalah oh kok orang Jawa jadi pakai orang Papua punya baju adat bukan, tetapi dong modifikasi atau perkosa pakai saya lihat ada yang terus dong perkosa budaya dengan mencampur adukan segala macam itu. Jadi persoalannya itu di situ. Mereka tidak peduli sama sekali tentang budayanya, campur aduk, berdiri di situ. Saya tidak peduli dengan semua. Yang penting itu tentang bagaimana mereka menghargai adat bahwa noken di baju itu kenapa begitu atau misalnya um, roknya kenapa sali dan lain-lain. Lagi saya lihat banyak yang lapis-lapis di celana di dalam habis itu eh, dan pakai apa lagi kayak gitu. Karena begini, saya cerita cerita sedikit kalau boleh teman-teman. Kemarin tuh waktu kita mau sidang kakak Frankie di sidang masyarakat AUI di pengadilan Jakarta, kakak kan dia pakai pakaian adat toh. Jadi dia pakai short celana pendek, terus pakai rumbai-rumbai atau ini alang-alang itu. Dia pakai itu terus dia badan kosong. Cuman tidak kelihatan badannya karena kakak dia pakai ini kerang manik-manik gitu. Jadi melingkar di badan semua. Jadi aku sama sekali tidak lihat kakak dia punya kulit sampai gitu. Terus waktu kita masuk ke dalam em, sampai di ruang sidang ternyata harusnya sidang itu mulai jam 9 kalau tidak salah tapi hakim bilang gini kita tidak akan mulai sidang kalau saksi tidak pakai baju ya gitu terus kita semua panik bosnya kayak macam kakak Frankie bilang saya datang ke sini saya bicara saya punya adat saya bicara saya punya tanah kakak dia bahkan bawa tanah dari kampung untuk pakai maksudnya saya datang ke sini dengan saya punya tanah pakaian adat gitu jadi mau bahas tanah jadi saya harus hormati dengan saya punya pakaian adat tapi hakim bilang oh jangan eh, kita tidak akan mulai sidang kalau kakak dia belum pakai baju akhirnya sudah kuasa hukum jalan cari baju kaos di mana-mana dan dapat jadi kakak dia lapis baju kaos lagi dulu tapi baju kaos yang singlet yang potong dia lengan habis itu baru dia pakai kerang ulang itu semua lagi baru bisa masuk kayak macam apa ya jadi kayak kalau kita lihat kakak Frankie kejadian lalu kalau kita tarik ke belakang lagi misalnya sejarah imperialisme budaya yang pernah terjadi di Papua yang orang Papua dilarang pakai bahasa daerah semua harus bisa bahasa Indonesia jangan pakai bahasa Belanda lagi terus bahkan sampai membesak semua hancur roll up dibunuh itu karena mempertahankan budaya terus tiba-tiba sekarang kok ambil dari budaya pakai sebagai riasan untuk yeay selamat datang kayak macam dong benar-benar tidak injak orang bikin malu orang yang tidak ada level lagi gitu dengan foto yang tadi jadi um, saya rasa itu kontroversinya tuh di situ yang tuh semua harus perhatikan baik-baik karena orang-orang ini tidak peduli dengan tong orang Papua. Itu saya dong menunjukkan misalnya dengan pakaian barang itu saja dong sudah menunjukkan kalau tong tidak peduli dengan semua yang ada di sini. Ini salah tong yang penting tong pakai kayak gitu. Setidaknya itu. Oke, iya menarik, menarik, menarik. Jadi ada poin-poin semacam misalnya apa ya penggabungan kebudayaan yang sebenarnya tidak sesuai pada nilai-nilai yang harusnya ya kesakralannya tuh turun drastis karena memang orang
berusaha untuk mengkawinkan apa yang seharusnya tidak ada di sana, kayak sepatu Adidas dipakai untuk mendampingi apa rumbai-rumbai manik-manik yang ada di atasnya. Itu yang jadi persoalan, betul sekali. Kayak tadi poin menarik yang misalnya kayak kawan bilang soal dulu budaya-budaya seperti yang Mambesak angkat itu, misalnya bahasa dan misalnya apa ukiran atau apa semua begitu kemudian dilarang, lalu mereka ambil itu lagi untuk dipakaikan lagi untuk kepentingan misalnya protokol penyambutan dari acara-acara kenegaraan. Itu yang cukup aneh juga sih, kayak kita lihat tidak konsisten mereka untuk menunjukkan satu sikap begitu. Ya itu apa ya, poin begitu. Tapi saya jadi terganggu lagi nih misalnya soal tadi bagian yang kawan sebutkan sebagai uh, budaya. Nah, ini kan artinya pertama secara tersirat, secara secara apa orang bilang secara nyata kita sudah lihat bahwa tidak ada representasi rambut keriting dan kulit hitam di sana. Artinya pertama secara identitas biologis kita sudah tidak terwakilkan di sana. Nah, yang saya mau minta pendapat dari kawan di hari ini adalah pertama, apakah kita juga mengalami satu kematian ya dalam tanda kutip kepunahan apa secara apa orang bilang kerennya tuh secara kultural, bahasanya begitu kultural, apakah kita sudah tidak terwakilkan, ini menjadi satu simbol bahwa oh ya ternyata kita sudah tidak hidup secara kulturalnya kita. Itu yang coba kawan kasih kami insight dulu supaya lanjut. Menurut saya untuk jawab pertanyaan ini kita tidak bisa lihat apa yang terjadi kemarin atau apa yang terjadi tahun lalu atau 2 tahun lalu, tapi kita harus kembali jauh dari tahun 69 itu ke sini. Jadi tadi saya sempat bicara soal um, imperialisme budaya. Jadi imperialisme budaya itu bentuk-bentuk peminggiran supaya masyarakat waktu itu pemerintah bisa pemerintah punya selain dengan dengan program transmigrasi untuk berbaur dengan orang-orang di Papua, tetapi pemerintah punya berbagai macam um, semacam cara untuk menghilangkan atau memarginalisasikan budaya masyarakat Papua. Kayak tadi saya sempat sebut mengenai bahasa, jangan pakai bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia, atau misalnya kayak apa membesak, salah satu membesak itu kan sebenarnya bentuk nyata dari aku tidak boleh bangga lagi dengan aku punya budaya, makanya dong mati atau Arnold mati misalnya. Jadi ada suatu kejadian, suatu situasi yang tadi saya sebut dengan imperialisme budaya itu, yang bikin di tahun 60-an sampai 80-an sampai semasa Soeharto itu, orang Papua ditekan sekali supaya bisa nasionalis dengan daerah yang lain yang ada di Indonesia. Nah, karena kita harus nasionalis, maka banyak sekali tekanan yang bahkan pemerintah gunakan lewat militer. Jadi kalau kita buka sejarah kelam orang Papua ini, misalnya apa yang terjadi di daerah operasi militer, mulai dari jenis-jenis hukuman yang kita orang Papua alami hanya karena kita melawan apa yang mau supaya kita harus nasionalis. Um, dari situ tuh sebenarnya menciptakan trauma kolektif yang ada terjadi sama kita punya orang tua sebenarnya gitu. Jadi karena ada trauma-trauma ini yang dia menurun sampai sekarang, itu yang dong sebut dengan intergenerational trauma itu, makanya kita semakin takut untuk sentuh kita punya budaya kembali, bukan. Dan ini semua karena situasi zaman itu. Ini yang orang-orang biasa bilang tentang transitional justice atau intergenerational trauma, yang makanya di beberapa kampung itu dilakukan berbagai program trauma healing untuk buka kembali orang-orang Papua punya luka supaya bisa sembuh, lalu bisa menyadari bahwa ternyata oh banyak hal tuh, banyak situasi yang maksudnya contoh orang Papua banyak yang tidak mau berjuang atau tidak mau bicara dengan lantang pun karena sebenarnya ketakutan, ada ketakutan tersendiri yang adalah respon trauma, dan respon trauma itu tuh terjadi dari atas. Makanya untuk orang-orang tertentu pasti dia punya punya apa ya,
semacam semacam peringatan-peringatan, kau jangan begini, kau jangan begitu, karena ada ketakutan yang pernah dong alami, yang dong punya orang tua kasih kasih tahu, jangan kau sembarangan. Atau kayak kayak seperti saya, dengan saya punya pekerjaan seperti ini pun, saya punya orang tua masih agak gugup karena sebelum sebelumnya juga seperti itu. Nah, terkait dengan budaya, ada situasi-situasi seperti itu yang bikin sampai kita seperti lost atau hilang. Lalu tiba-tiba muncul gerakan-gerakan yang membawa budaya itu kembali, tetapi tidak mau mengingatkan atau tidak mau menunjukkan kalau budaya ini pernah ditekan. Akhirnya semua orang punya pandangan terhadap budaya itu berubah lagi. Karena berubah lagi, akhirnya orang mulai menormalkan banyak hal kayak oh ya ini seperti ini. Jadi kak, untuk mengerti kenapa kita seperti lost atau ini sejarah yang panjang dan kelam sebenarnya di Papua. Karena kita bicara tentang trauma antar generasi, kita bicara tentang keadilan transisi dan segalanya. Saya ini menjawab. Iya, betul, 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 betul. Iya, kayaknya kita ini apa ya, semacam ada warisan ketakutan yang memang diturunkan secara turun temurun untuk kita sendiri di Papua ini kebanyakan memang untuk bergerak sedikit atau posting ini sedikit, atau seperti kawan punya latar belakang sekarang yang bekerja di LSM untuk dampingi masyarakat adat ya. Nah, itu pasti ada teror-teror, ketakutan-ketakutan yang ada di dalam masyarakat tuh. Ah, tapi kawan nih, bayangkan, ya kan kemarin ini tuh waktu pas dong turun itu di momen Hari Anak Nasional tuh ya. Hari Anak Nasional ini yang aku bayangkan ini maksudnya ada tarian lagi kolosal, rame-rame begitu orang menari dengan Pak Presiden. Itu kan Hmm. lumayan banyak orang yang kayak oh ini presidennya orangnya apa ya, dia cinta anak-anak karena ya mungkin dia bisa berbaur di tengah anak-anak, itu yang kayak macam beberapa orang menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Tapi mungkin kita bisa putar apa sudut pandang yang lain untuk lihat persoalan ini. Apa konteks keterkaitannya tuh seperti misalnya kita lihat bahwa eh, yang tadi misalnya status tamu terima tamu, lalu misalnya masa depan anak-anak ini ya, atau ini adik-adik kita dan kita adalah salah satu dari mereka untuk status mereka sebagai tuan rumah. Artinya di momentum Hari Anak Nasional kemarin nih, kira-kira menurut kawan apakah kita bicara hukum sebab akibat ya? Apakah misalnya kalau kita membiarkan foto itu kita anggap sebagai sesuatu yang normal terjadi, protokoler lah. Nah, itu kan protokol biasa. Tapi saya mau coba kawan untuk kasih kita satu sudut pandang yang bisa untuk membuat kita nih kayak kita khawatir untuk lihat bahwa oh yuk kasihan adik-adik yang kemarin menari dengan Pak Presiden. Apakah Pak Presiden ini bisa menjamin kemudian status mereka sebagai tuan rumah di atas tanah mereka sendiri nih? Ya, itu Hari Anak Nasional kemarin punya momentum di momen kemarin yang kedatangan Ibu Negara dan Pak Presiden. Mungkin kawan bisa kasih apa bakar-bakar dikit lah. Jadi, kemarin betul. Sebenarnya saya tidak terlalu yakin mengenai kenapa presiden pilih tanggal itu. Tapi saya selalu yakin ada orang-orang tertentu yang selalu punya, maksudnya punya pemikiran untuk oh karena sedang begini kita bisa begini. Maksudnya dong manfaatkan momen-momen tertentu misalnya. Um, Hari Anak Nasional, eh, saya lihat dia punya postingan-postingan juga, presiden datang dan lain-lain. Em, saya rasa Papua ini spesial sekali, maksudnya untuk pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Maksudnya spesial adalah kita bisa lihat perbedaan Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya, dari dong datang, maksudnya kita lihat tingkat kunjungan saja presiden sebelumnya tidak mengunjungi Papua seperti jumlah presiden Jokowi mengunjungi Papua. Itu saja sudah kasih tunjuk kalau oh Jokowi sayang sekali dengan Papua. Jadi apa namanya? Dan dari sekian banyak provinsi yang ada di di Indonesia ini, untuk Hari Anak Nasional dia memilih untuk datang kembali ke Papua kayak begitu. Um, ini baik, maksudnya menurut menurut pemerintah dan lain-lain.
Ini baik karena memang ini program Odo mau kasih tunjuk bahwa yes kami Papua itu bagian di dalam pemerintahan, ada perhatian penuh, tapi saya selalu bertanya-tanya kenapa Papua mendapat kespesialan ini. Bahkan kalau maksudnya bukan ya kayak saat orang ingin bangun sesuatu di Papua, saya selalu berusaha untuk memposisikan diri untuk lihat kalau oke, selain dia punya program itu sisi lainnya apa. Kenapa maksudnya ngapain sih orang setengah mati jauh-jauh ke sini, ada alasan apa di sini, kenapa seperti begini. Jadi saya pikir apa contoh contoh lain nih, misalnya kemarin kita lihat ibu di perbatasan dong bilang oh sekarang sekarang kita sudah bisa bolak-balik, berita baik kita bisa bolak-balik Indonesia ke Papua Nugini dengan sangat mudah bahkan pakai mobil. Atau misalnya dong dong bilang ada satu berita lagi tentang PNG, oh Jokowi bicara soal mengalirkan listrik di Papua Nugini. Eh, Padahal di kampung-kampung di Merauke sini saja listrik cuma 12 jam, tapi dia sudah kasih hadiah ke negara sebelah untuk alirkan listrik dengan banyak. Maksudnya kayak itu semua berita baik, semua berita hebat, tapi kalau kita memperhatikan kenapa atau mempertanyakan kenapa dia mau seperti begitu dan tong lihat, oh PNG itu salah satu negara yang sudah buka dengan perdagangan karbon, pegunungannya punya banyak emas dan lain-lain. Lalu banyak negara yang sudah masuk. Australia tidak akan pernah lepaskan negara itu karena itu dia punya sumber emas dan lain-lain. Atau Tiongkok yang sudah jalan ke sana. Lalu tiba-tiba, ting, presiden bikin ini. Akhirnya kan banyak pertanyaan, what? Kayak gitu. Jadi hal yang sama juga saya pakai untuk lihat situasi. Selain momentum Hari Anak Nasional itu penting sekali kita merayakan tong punya anak-anak, adik-adik dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat yang lain ternyata ada agenda-agenda yang tidak usah difokuskan karena semua fokus ke berita bahagia. Jadi ada dilema antara mana berita bahagia dan mana berita penting. Kita senang berita bahagia, tapi berita penting harus dilihat. Cuman berita penting tertutup dengan berita bahagia. Mungkin itu dulu. Asik, mantap mantap. Iya, berarti apa berita bahagia dengan berita penting. Lebih baik dengar berita yang penting daripada dengar berita bahagia ya. Iya, mantap Menurut sekali. Tapi, menurut iya dong, kawan. Jadi, iya, oke, mantap itu. Bisa, bisa, bisa. Tapi apa ya, menyangkut foto, kemudian video, apa ya, tulisan, apa tuh, memang kalau untuk urusan Papua pasti selalu berbau politis. Kita tidak tahu ya, kalau misalnya foto itu kemudian dibawa ke Jakarta atau dibawa ke dalam panggung internasional lah, misalnya untuk diplomasi. Indonesia kemudian meyakinkan situasi Papua bahwa orang Papua itu dihargai secara budaya. Bahkan apa buktinya? Mereka tuh dipakai pakaian adatnya, lalu di apa ya dibantu untuk direpresentasikan begitu supaya kayak macam oh orang Papua tuh terrepresentasi dalam bingkai NKRI begitu. Apalagi yang misalnya kalau tadi kawan singgung soal misalnya Hari Anak Nasional itu menjadi satu momentum yang sebenarnya menyayat hati juga untuk dilihat. Ya itu yang apa ya kita lihat sebagai situasi yang ada di dalam uh, tanah air Papua ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan kawan? tidak salah tiba-tiba ingat kalau tidak salah di depan stadion LA itu ada spanduk kan, ada yang cerita soal ada spanduk tentang Selamat Hari Anak Nasional, tapi dia sebut bagaimana dengan anak di Nduga dan lain. Hmm, Kalau tidak salah ada untung apa ini? spanduk. Apa? Iya, jadi kayak macam sayangnya tuh sebagai bangsa yang tertindas kan kita tidak punya kekuatan seperti pihak yang punya dan lain-lain punya militer, karena tidak punya seperti itu ya bagaimana kita pasti endingnya adalah terpaksa mengikuti sistem yang ada. Jadi kayak bentuk bentuk penyadaran seperti itu yang bisa dilakukan dan sejauh ini saya rasa masih sebatas itu dan itu penting bahwa ternyata ada orang yang sadar ini di dalam lagi bahagia tetapi masih ada orang-orang yang bisa pointing out kalau ada situasi seperti ini bahwa juga tidak bisa mengalami apa yang anak-anak ini. Itulah yang eh, Iya, menarik. Jadi apa ya ada isu-isu yang mungkin tidak
terekam oleh kamera-kamera sekretariat negara. Jadi akhirnya mungkin kita ngap saja di sini untuk kita tahu bahwa ternyata ada kawan-kawan kita juga yang ikut mempertanyakan adik-adik kita di sana di Nduga, kemudian di beberapa daerah yang mengalami konflik hari ini. Iyo kawan, jadi apa ya? Saya kayak mulai agak sedikit terganggu juga, yang ada gangguan yang saya alami dan saya mau kawan coba untuk apa ya, semacam jadi dukun kah untuk mengatasi ini apa energi gelap kayak ini. Iyo terkait dia punya apa ya, sekarang kan foto itu muncul di publik dan saya lihat di Facebook itu sama seperti apa ya kemarin Olaisan Papua tuh, beberapa orang itu merasa terganggu, hampir sekitar 3,7 juta template itu dipasang di sosial media khususnya Instagram. Eh, menurut kawan nih kira-kira kalau misalnya kita tidak mempersoalkan itu, mungkin ada yang mempersoalkan, ada yang tidak. Tapi bagaimana situasinya yang kawan bisa ramalkan lah, jadi dukun sedikit untuk kira-kira apa ya, untuk bisa ketika apa ya membawa kita di dalam imajinasi di depan bahwa ini loh kalau kita tidak mempersoalkan apa yang kita lihat dalam sosial media hari ini apa dampaknya begitu dan apa yang terjadi jika kita tidak atau apa ya ikut singgung-singgung atau bicara-bicara ringan seperti ini. Bagaimana tuh? Hmm, jadi satu hal yang menakutkan dari strategi pendudukan zaman modern itu sebenarnya dengan membiarkannya begitu saja. Uh, Kayak kalau misalkan kita tidak bisa, kenapa? Maksudnya apalagi kita tidak ada yang mau berpikir tentang kenapa di dalam foto itu boleh diizinkan pakai pakaian seperti itu. Karena ada yang sempat bilang, kenapa jadi dong juga beli mau? Maksudnya barang-barangnya, pakaiannya juga dong beli sendiri. Ada yang bayar mahal untuk itu, jadi tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak pertanyakan, kenapa ini di Jayapura masalahnya, kalau tempat lain mungkin bukan di Papua, di tempat lain. Maksudnya biarkanlah Jayapura yang menunjukkan bahwa ini Papua. Kak, ibu-ibu itu berdiri dengan kebaya itu sangat luar biasa, lebih baik daripada dong harus ambil, maksudnya comot karena ini Papua jadi saya harus terlihat Papua jadi dong pakai. Um, tapi kalau kita diam saja dan biarkan, itu tunjukkan kalau kita tidak peduli bahwa ada sesuatu yang berubah di kita punya tempat tinggal. Apalagi kalau kita melihat secara populasi orang Papua semakin sedikit, bahasa-bahasa mulai punah, alam dikeruk habis-habisan, kayak gitu. Budaya habis, budaya hilang, orang ambil karena tidak diperjuangkan atau dibicarakan. And apa namanya? Sebenarnya mendukung mendukung bentuk-bentuk penghilangan budaya suatu suku atau suatu bangsa menurut saya. Makanya di luar tuh orang selalu bicara tentang cultural appropriation. Apa bedanya appreciation dengan appropriation? Appreciation itu ya sudah apa, dia mau embracing tanpa memperkosa budaya tertentu dan lain-lain. Tapi kalau appropriation, menurut saya foto itu benaran kasih tunjuk tentang appropriation. Mereka bangsa Indonesia ini mayoritas sekali Melayu, mayoritas di tanah Papua. Orang Jayapura itu terbuka untuk siapapun boleh datang dan tinggal. Um, Kenapa harus si mayoritas ini malah harus ambil orang-orang minoritas punya adat dan pakai untuk seperti ini dengan salah hanya karena atas nama protokoler kayak gitu. Dan kalau ini tidak dijaga, hilang. Maksudnya dong pakai campur aduk begini saja sudah menghilangkan dia punya kesakralan. Dan saya baru saja selesai baca satu buku tentang orang-orang Marin. Lalu saya lihat, oh kalau dong berkabung misalnya yang totemnya burung bangau atau diken misalnya, diken punya totem bangau, jadi oh itu dia berkabung, dia punya pakaian semua tuh modelnya seperti seekor burung bangau. Maksudnya menunjukkan kalau semua hal dari atas sampai bawah yang saya pakai ini itu sakral untuk saya karena ada nilai tertentu bahwa saya menjadi burung bangau ini karena saya punya leluhur itu berhasil dari bangau misalnya. Nah, jadi kalau kau pakai sembarang-sembarang, nilai sakral itu tuh terlepas dari pakaian itu misalnya. Jadi kalau kita tidak bicara, kita tidak langsung secara langsung tuh kayak kasih lepas kita punya diri dan kita punya budaya untuk orang lain pakai
sembarangan. Dan akan sangat menyedihkan kalau misalkan foto ini keluar baru tiba-tiba orang-orang di luar negeri semua pikir, oh inilah adat Papua. Itu siapa yang terima? Kayak gitu. Oke. Oke, iya iya. Cukup wah, menyedihkan juga ya. Jadi apa ya? Ya, logikanya maksudnya itu sama seperti mungkin kok datang ke orang per rumah terus ada tuan rumahnya nih, tapi kok bisa masuk ke dia punya tempat, dia punya kamar, terus kok ambil dia punya baju tanpa sepengetahuan dia, lalu kok bilang kayak ah sudah saya pakai dulu untuk terima tamu yang datang lagi nih. Jadi tamu terima tamu ini memang benar-benar terjadi. Ya itu yang sangat-sangat apa ya, apa menyayat hati lah. Ini kalau pembicaraan hari ini nih, kalau kita bicara-bicara, yuk jadi ternyata begitu ya, cukup cukup kelam juga kalau misalnya kita biarkan itu, berarti kita akan masuk ke dalam akibat yang memang ya itu terpikirkan. Tapi menurut kawan pasti bagus toh kalau misalnya kita sudah mulai merasa tersinggung dengan situasi yang ada begini. Nah, itu yang kira-kira tersinggung, orang bilang jangan tersinggung, jangan marah. Tapi menurut kawan pasti marah dan tersinggung itu boleh karena itu manusiawi. Tapi menurut kawan nih, marah dan tersinggung seperti apa yang baik untuk kita orang praktekkan, kita melakukan? Nah, yang saya lihat itu, maksudnya dari perdebatan yang saya baca di orang punya story, orang punya status itu, em, bagi mereka yang bilang kamu stop tersinggung sudah, mereka yang bilang kayak begitu, alasannya dorang tuh selalu mengenai itu protokoler dan itu adalah istri pejabat. Alasannya dong cuma sampai di situ. Sementara eh, alasan orang marah itu karena si baju adatnya dipakai sembarangan. Jadi menurut saya tidak nyambung. Jadi eh, orang maksud saya orang yang membela itu tidak nyambung dengan orang-orang yang marah. Jadi begini, saya terlihat sebenarnya persoalan budaya yang kayak gini nih, ini sudah lama sekali. Jadi kayak dan hasil dari apa yang terjadi selama ini. Jadi waktu lihat orang-orang berstatus, saya setuju dengan orang-orang yang bilang jangan kaget. Itu memang Papua di masa depan. Karena memang selama ini kan dibiarkan satu persatu. Perlahan-lahan sudah mulai dirubah, lirik-lirik lagu dirubah, nama-nama kampung dirubah, nama-nama tempat dirubah, semua. Bahkan kita kalau belajar bahasa Indonesia di sekolah pun, contohnya pasti ini Budi. Kenapa tidak pakai apa ini Obet or something kayak gitu. Maksudnya nama-nama yang umum sekali ada di Papua. Jadi kayak semua hal di Papua itu eh, sudah mengarah ke sana. Yang bikin sampai orang-orang yang membela ini tidak lihat kalau ternyata ini persoalan yang jauh lebih parah dari itu gitu. Jadi menurut saya yang marah itu punya alasan wajar sekali, yang karena eh, yang kita kritik itu bagaimana budaya ini disalahgunakan dengan tidak, dan budaya ini tidak dihargai, apalagi ini di Papua. Kalau dulu Jakarta orang dong bikin kayak gitu, terserah sudah saya marah boleh, tapi saya rasa kayak itu di Jakarta dong tidak mengerti dong tidak lihat gitu. Tapi ini di Jayapura sendiri nih, ini kita betul-betul injak kita gitu. Saya lihat juga ada ibu yang pakai sleeveless hitam baru gambar-gambar dia punya ini. Maksudnya apa? Pakai sleeveless itu menggantikan dia punya dengan orang Papua yang ternyata orang Papua kulit hitam parah atau tidak tahu mana. Jadi semua emosi menurut saya valid. Tapi sejauh ini saya lihat teman-teman yang membela itu dong punya pembelaan tuh tidak sentuh kenapa orang marah begitu. Orang marah itu karena budayanya disalahgunakan. Dan itu menunjukkan juga bahwa ternyata ada perubahan besar-besaran yang terjadi di Papua dan mulai kelihatan bahwa ternyata orang Papua itu tidak sepenting itu untuk tetap dihargai, untuk bilang ibu-ibu kita bisa sewa orang-orang kah untuk menyambut presiden misalnya, baru nanti dong tunggu di dalam atau dong pakai baju kebaya saja. Terus tidak hargai itu, jadi dong tidak perlu tanya, cukup pakai saja dan kasih tunjuk ya ini di Papua jadi pakaiannya gitu. Hmm. Oke, iya betul juga. Jadi kawan, jadi saya macam apa ya? Saya googling googling, searching searching di internet.
Terus saya lihat kayak ada apa ya seremonial yang sama ketika misalnya Ratu Wilhelmina tuh dia datang. Nah itu kawan pasti tahu masalah-masalah seperti itu tuh. Tapi waktu orang-orang Indonesia nih dong kayak dong lakukan hal itu terhadap kita di Papua sini. Cuma waktu itu kasih tunjuk misalnya bukti sejarah bahwa situasinya tuh sama ketika orang-orang Indonesia tuh dianggap sebagai pagar betis saja, pagar ayu ke apa nih, terus menjadi simbolis seremonial bahwa oh iya kalian nih daerah jajahan. Nah, itu kan sebenarnya situasi yang sebenarnya sama-sama terjadi juga. Tapi apa ya ada penolakan dari teman-teman di non Papua lah untuk melihat bahwa ternyata ada pola yang sama untuk apa ya untuk mengakui bahwa oh iya ternyata iya itu kita melakukan dulu kita terima perlakuan itu kita sekarang dapat kita melakukan itu lagi itu yang kayak sedikit apa ya dalam tanda kutip menjengkelkan juga itu bagaimana ya. Iya, um, apa namanya? Saya rasa kalau kalau kayak begini sih itu dong kasih tunjuk apa ya ciri-ciri ciri-ciri khas penjajah. Karena memang penjajah kan seperti itu semua ditaklukkan. Tapi em, pemerintah pasti tidak mungkin mau mengaku bahwa saya menjajah karena itu bagian dari, maksudnya itu kan bagian dari ini. Em, jadi akhirnya ya kita sebagai masyarakat biasa cuma bisa lihat saja gitu karena maksudnya cuma bisa lihat saja begitu maksudnya eh, orang Papua semakin sedikit bagaimana lagi sekarang kita tuh bicara kayak begini teman-teman banyak yang mungkin bicara di live ini saya punya layar nih kayaknya hang jadi sudah tidak tahu ada komentar atau apapun dari tadi. Em, apa namanya jadi tapi saya bersyukur juga karena di sisi lain waktu hal ini muncul akhirnya menjadi diskusi publik begitu di berbagai tempat. Nah, diskusi publik ini yang mulai menjadi sarana-sarana penyadaran bahwa ternyata sekarang begini, ternyata ternyata begini kayak gitu. Dan itu yang penting sekarang menurut saya. Gitu. Apalagi kemarin berita yang kita punya artefak-artefak yang ada di Papua karena tidak ada kantor jadi mungkin ke Cibinong untuk simpan di Cibinong itu muncul. Itu kan memang ciri-ciri kolonial kan, ciri-ciri negara penjajah. Dan kita tidak mau. Kita bisa bilang saya sama pemerintah, no, kalau kalian memang tidak menjajah kita, ini tidak perlu kayak gitu. Oh iya ya. Betul betul sama kayak ada saya pernah dengar satu lelucon kah yang ini terkait apa ya Inggris sama Mesir kah jadi situs peninggalan piramid kah situasinya mirip-mirip perilaku orang bawa-bawa apa ya artefak-artefak terus ada satu lelucon yang bilang kayak satu-satunya alasan kenapa piramida tuh tidak bisa dibawa ke London atau museum di Inggris karena ukurannya terlalu besar ya mau bikin muat pakai apa sih terlalu bisa. Iya, tapi itu situasi yang lucu, betul. Situasi yang lucu, tapi juga apa ya, ironi lah, yang kita bisa ketemu di sini untuk lihat persoalan-persoalan seperti itu. Akhirnya, iya, apa, ada kawan-kawan yang mungkin lagi mau menanggapi, kayak kita baca-baca komentar, untuk lihat kawan-kawan tanggapan nih kira-kira seperti apa. Ah, ini seperti dari kawan Kaswari juga ada kasih semacam saran masukan, Hmm. Bang harus buat gerakan atau kampanyekan aturan penggunaan pakaian adat serta kebiasaan kebiasaan yang menyangkut budaya OAP. Oh, Hmm. ini juga penting sih. Kayak menurut kawan kayaknya memang tidak ada regulasi ya, atau regulasinya ada tapi tidak ketat. Gimana tuh? Um, Kalau kita lihat undang-undang Komnas sebenarnya ada satu satu undang-undang yang bicara tentang kearifan lokal. Sebenarnya ada tentang kearifan lokal yang hanya saja itu memang PR berat. Maksudnya PR berat itu butuh orang-orang untuk pergi mendata sesuai dengan indikator yang kearifan lokal yang Komnas punya ini kita daftarkan kayak gitu. Kita mendaftarkan supaya si seluruh aturan-aturan atau misalnya budaya-budaya tertentu ini bisa sesuai dengan aturan supaya jangan disalahgunakan biar kalau macam ada orang yang salah gunakan itu kita bisa masuk ke jalur hukum untuk bilang ini salah kayak gitu. Salah Pak.
itu undang-undang yang kemana, tapi ada itu, kayak kalau misalkan masyarakat adat mau melindungi dong punya hak ulayat, dong harus bikin perda pengakuan masyarakat adat terkait dengan kearifan lokal juga ada. Em, tapi mungkin ini ide yang menarik sekali. Akan sangat 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 bagus kalau misalkan ada satu komunitas yang fokus mengerjakan itu di Papua. Maksudnya mendata pakaian adat, cara penggunaannya, lalu kita masukkan untuk buat sebuah sebuah rancangan surat keputusan atau peraturan mengenai mengenai kearifan lokal kayak gitu. Saya coba leave sebentar ya, kawan. Baru nanti saya request. Bisa? Karena saya tidak lihat apapun di sini. Oke, nanti saya invite balik lagi. Langsung request sebentar ya. Iya kawan-kawan, ada apa kendala teknis dari kawan Devi ya. Nanti dia balik lagi. Saya nanti undang dia balik lagi, dia request balik lagi, baru dia masuk lagi. Ada kendala teknis, jadi eh, sambil tunggu request. Iya kawan-kawan, tidak apa-apa kawan-kawan apa masukkan komentar, keluarkan unek-unek yang ada dalam kawan-kawan punya benak untuk ah di tidak apa-apa biar ada teman-teman lain yang kita sharing saja. Teman-teman yang merasa apa yang perlu di pro atau kontra itu bukan bagian dari benar atau salah, tapi ya itu bagian dari kontroversi saja. Nah, tidak apa-apa mau dituangkan di dalam live ini juga itu tidak jadi masalah. Gitu kawan-kawan yang baik. Oke, terima. Oke, welcome. Welcome back. Iyo, Oh, begitu. Mantap juga. Itu poin yang kawan-kawan bisa tangkap. Terus ini ada satu lagi komentar dari kawan Alan Momot. Kawan dia bilang begini, komunitas, kemudian lembaga adat, dan MRP harus bersinergi untuk jaga dan lestarikan tumpu budaya. Nih, lumayan, mantap. betul Bagus betul. juga. Oh, ini sama yang mungkin senada, satu makna mungkin ya. Setuju Ade. Eh, mana ya? Jangan saya yang gangguan. Oke, setuju Ade. Itu dari kawan Kristinus Bukaleng. Dia bilang setuju Ade. Harus buat perdasus dari LMA melalui MRP. Betul. Oke. Ada dari kawan Rasna Iwara underscore 28, kawan dia bilang semua kebijakan itu sudah dibuat, hanya berakhir di atas meja saja. Nah, dari beberapa komentar yang ada nih kan kita bisa lihat ya kawan ya, maksudnya kita bisa lihat bahwa ternyata apa ya hukum di Papua itu sama seperti orang Papua di hadapan mungkin Indonesia lah. Kita bicara semacam apa ya jujur-jujur kayak curhat-curhat begitu bahwa iya ternyata memang kita itu sama formalitasnya saja dengan hukum yang ada di atas ini. Jadi itu mungkin sama seperti status kita untuk pakaian hanya formalitas, padahal tujuannya bukan untuk itu. Nah ini yang mungkin apa ya kita perlu semacam satu kesadaran bersama untuk apa. Tapi kawan, saya jadi kepikiran satu hal nih. Kawan kan sekarang ada advokasi masyarakat adat tuh, misalnya dengan mereka punya apa kearifan lokal. Tapi kan terus ada tadi kawan satu dia komentar nih lumayan, ini lumayan mengganggu sih. Bagus juga nih. Kawan dia poinnya dia bilang begini di dalam apa ya tradisi masyarakat Kalimantan kah bahwa tidak sembarang orang bisa pakai bulu apa begitu yang mungkin bagian daripada atribut masyarakat di sana. Ini kan mungkin yang apa ya mungkin tidak perlu payung hukum yang hukum positif dalam hal ini hukum negara, tapi mungkin kekuatan dari hukum adat yang maksudnya secara normatif dibicarakan atau dipercaya begitu, itu yang mungkin harus diperkuat juga ya. Tapi bagaimana bisa kalau misalnya hukum mau dibuat, hukum norma-norma tadi mau dibuat, aturan tata krama di dalam suatu rumah kalau tuan rumahnya tidak ada. Nah, itu bagaimana sih kawan? Kayak macam apa ya? Apakah itu punya hukum adat ini lemah? Artinya hukum adat mungkin kan tidak ditulis, tidak ada pengadilan adat ya ini. Tapi artinya ini mungkin secara secara garis besar bahwa ini sudah kita punya apa ya kemunduran, kekuatan kewibawaan daripada kita punya
apa ya, kekuatan hukum masyarakat adat itu. Mungkin kemarin soal lingkungan yang di masyarakat Awiumoy mereka alami itu. Nah sekarang ini dalam konteks pakaian adat. Nah pakaian adat dengan hutan itu mungkin satu kesatuan yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat sendiri. Ini menarik juga untuk lihat satu kesinambungan dari faktor-faktor yang ada. Begitu kawan. Jadi ada yang mau ditambahkan lagi kawanku? Nah, iya. Em, jadi kalau misalnya kawan sempat sebut masyarakat adat, terus masyarakat adat, iyo, pemerintah Indonesia memang mengakui tidak mengakui tentang adat. Jadi kalau kita masyarakat harus lebih lebih kerja keras. Makanya kalau kita ngeliat berita-berita banyak sekali masyarakat adat yang eh, apa namanya pergi ke pemerintah setempat untuk minta untuk diakui sebagai seorang masyarakat hukum adat. Jadi dia status seperti itu. Baru dia punya posisi bisa sedikit aman karena dia punya proses juga tuh panjang sekali. Perda bisa bilang gitu, tapi kalau KLHK atau nasional belum jadi, ya percuma juga investasi kalau mau masuk masuk saja meskipun masyarakatnya sudah sah sebagai masyarakat hukum adat. Jadi begini, dan tadi ada kakak satu yang bilang sih yang tadi terkait dengan apa nih namanya semua kebijakan hanya berakhir di atas meja. Terus misalnya kayak kakak dia kasih ingat tong dua juga kalau kita harus tahu bahwa orang Papua itu hanya jadi pelengkap di NKRI. Jadi kita berdoa banyak saja. Eh, betul, maksudnya kayak situasi yang tadi dengan masyarakat ada, kita sudah minta pemerintah untuk mengakui secara hukum, tapi apa dan lain-lain. Tapi um, satu hal yang sama saya pahami dalam kerja-kerja, apalagi kita mau melindungi kita punya hak, kita punya wilayah, kita punya barang-barang adalah semua orang harus kerja bersama-sama. Maksudnya satu badan, saya selalu kalau cerita dengan teman-teman itu kayak ini satu badan ini tidak bisa tangan bergerak tangan kiri jalan sendiri baru badan itu berfungsi. Maksudnya badan itu berfungsi harus dengan semuanya ada tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan dan lain-lain. Jadi semua harus kerja sama-sama. Jadi kayak macam kita tidak punya waktu untuk duduk diam dan bilang ah ini percuma ngapain bahas toh akan akan tetap seperti ini. Contoh kayak All Eyes on Papua kemarin, akhirnya wakil presiden bersuara, akhirnya dapat respon dari menteri investasi meskipun responnya jelek, tapi itu semua karena semua bicara hal yang sama, semua setuju untuk kita bahas ini dan ini perlu dibahas. Jadi meskipun kita punya kendala dan tantangan hukum, tapi semua area itu harus kita penuhi. Satu bicara di sebelah sini, satu bicara di sini, satu bicara di situ, semua bahas sesuatu yang ujungnya sama dan bisa dibahas. Jadi mungkin itu. Jadi saya agak sedih kalau banyak orang yang pesimis lalu bilang percuma percuma karena harus dibahas. People power itu punya kekuatan yang besar. Kalau zaman dahulu dong sebut civic culture karena setiap orang di dalam sebuah negara demokrasi punya hak untuk mengkritisi sistem itu. Jadi kalau pemerintahnya menyeleweng, semua orang harus mengkritik supaya dia kembali lurus. Dan kalau masalah ini besar tapi cuma satu dua orang yang bicara, sudah percuma begitu. Ya, menarik. Soal people power tadi saya sepakat sih, kayak misalnya memang harus semacam itu, kayak mungkin kontrol terhadap apa penyelewengan ya, apa antisipasi terhadap itu memang tidak bisa dilakukan oleh satu dua orang ya, tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang saja, tapi memang orang-orang yang benar-benar tersinggung, andaikan mereka tuh tidak mengalami satu apa ya fenomena apropriasi budaya, tapi mereka punya potensi untuk diapropriate secara budaya. Itu yang apa ya mungkin kita harus apa garis bawahi tadi yang kawan bilang soal people power itu. Sepakat sekali karena memang tidak bisa apa ya satu persoalan problems itu hanya diatasi dengan satu orang, tapi harus people power. Oke, jadi kalau kita bisa sedikit apa ya sampai pada kesimpulan sementara bahwa memang di atas tanah Papua nih ada banyak persoalan. Kemarin kita baru hadapi tagar eh,
Olaison Papua dalam aspek lingkungan, sekarang kita juga harus ternyata dipaksa untuk melihat bahwa Olaison Papua tuh harus juga untuk aspek yang lain, kebudayaan. Dan itu yang hanya bisa dikerjakan ketika kita bergerak secara kolektif. Itu yang mungkin kita perlu. Untuk untuk sebagai penutup, karena kita mungkin sudah sampai di penghujung waktu, kita cicil dulu kesadaran-kesadaran bersama ini, emosi-emosi kita buang pelan-pelan dalam bentuk diskusi dan lain-lain. Uh, Nanti kita akan ketemu lagi mungkin di isu-isu yang lain. Kalau nanti mungkin kawan DV berkenan untuk diajak untuk membagikan persepsi atau perspektif, mungkin bisa nanti berkenan. Nanti kita bicara-bicara saja lewat pesan. Kawan-kawan, kita sudah sampai di penghujung waktu. Jadi untuk menutup kita punya bicara-bicara hari ini, saya mau kawan DV untuk kasih kita semacam pesan saja sudah. Berapa berapa kata, berapa kalimat tuh sudah cukup untuk kita semua, supaya itu menjadi virus yang baik untuk kita dalam kaitannya dengan masa depan Papua dan masa depan kita semua sama-sama. Monggo. Satu satu kata, satu kalimat, Satu kalimat atau satu paragraf satu juga boleh. satu paragraf. Iya. Sekarang, oh iya ini. Saya punya quotes favorit yang mungkin reminder lagi untuk teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih banyak sekali semua sudah hadir dan mau dengar kita punya cerita-cerita sore malam hari ini. Saya harap ada kesempatan lagi kita bisa bicara untuk di momen-momen selanjutnya. Yang saya mau kasih ingat teman-teman, itu quotes-nya ISK ini. Saya akan selalu bicara barang ini di mana-mana. ISK ini bilang apa? Di atas batu ini, saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan marifat, tetapi tidak akan dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Jadi, yes. Cuma tong saja kalau kita hanya bangkit kalau kita yang pimpin diri sendiri, jadi kita sama-sama kerja. Itu saja. Papua bukan tanah kosong. Iya. Papua bukan tanah kosong. Oke, terima kasih waktunya untuk kawan DV yang sudah berbagi di bicara-bicara hari ini dengan tema diskusi tamu terima tamu di di bumi kita dipijak terus kita nginjak. Nah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh diluangkan untuk kita dan kawan-kawan semua. Kawan-kawan juga yang lain luar biasa untuk sudah join, sudah kasih pemikiran yang baik di dalam diskusi kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di diskusi-diskusi yang lain kalau ada isu, tapi berharap tidak ada isu supaya kalau ada isu berarti Papua tidak baik-baik saja. Oke, begitu kawan DV. Terima kasih untuk kita punya pertemuan di sore hari ini yang luar biasa. Semoga semua dapat hal-hal baik di sore hari ini. Terima kasih. Dadah teman-teman.